Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham وافتح علينا بنور العليم وسل خلقنا بالحلم اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا برحمتك يا ارحم الراحمين رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah, selalu dan senantiasa mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Pada malam hari ini kita dapat bersama-sama berhadir ke masjid kita, berniat beriktikaf melaksanakan ta'lim. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada malam hari ini semua menjadi asbab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala hajat kita dikabulkan, kita semua diberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan, keberkahan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak pernah lupa selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyambung kembali kajian kita dalam kajian hadis yang kita bahas pada malam hari ini mengupas sedikit dari sekian banyak keutamaan yang akan kita dapatkan tentang hari yang besok kita jalani. Sebagaimana yang kita pahami bersama, besok adalah hari Arafah. Bagi jamaah yang melaksanakan dengan ibadah haji, hari ini mungkin kalau pian buka di media sosial itu sudah berseliweran videonya. Ada yang live, ada yang video. Karena di hari ini tanggal 8 jamaah itu bergerak dari hotel menuju ke kemana Pak? Menuju ke, kalau menapak tilas, ke Mina. Tapi kita ini jamaah haji Indonesia kebanyakan langsung ke Arafah. Kita itu biasanya kebanyakan langsung ke Arafah. Jadi hari ini ada yang tadi jam 8 pagi, ada yang jam 9, ada yang macam-macam. Semua sudah mulai bergerak. Cuma ini karena kita malam duluan, di sana masih berbeda 6 jaman, maka mereka masih ada yang mungkin di hotel atau. Hadis Nabi SAW, al-hajju Arafah. Haji itu puncaknya adalah terkait tentang wukuf di Arafah. Jadi di antara haji amaliyah itu, yang lain itu masih berbeda ini, berbeda itu. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu. Mabit di Musdalifah itu diskusinya banyak, antar madhab sekalipun. Makanya sekarang ada skema namanya skema murur. Terkait tentang melempar itu bisa diganti. Tapi kalau wukuf di Arafah itu tidak bisa diapa-apain. Makanya nanti bagi yang sakit sekalipun harus diberangkatkan. Bagaimana cara diberangkatkannya? Dengan impus-impusnya di bawah, dengan dorong-dorongannya di bawah. Yang penting mereka itu dilewatkan wukuf di Arafah. Karena haji itu puncaknya ada di Arafah. Ada aja, tapi ini dengar kisah aja lah. Mungkin beliau ini haji khusus kayaknya lah. Kalau dengan jamaah kan berangkatnya itu bareng dia. Sidin teguring. Hari Arafah itu teguring. Teguring di mana Pak? Teguring di hotel. Ya apa itu? Itu kejadian tahun berapa itulah?
disebutkan. Nah, bagi yang haji itu puncaknya ada di sana. Nah, bagi kita ada hadis yang disampaikan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin, tidak ada hari aktsara min ayyu'tiqallahu fihi 'abdan minan nari min yaumi Arafah." Tidak ada hari yang lebih banyak daripada Allah Subhanahu wa taala melepaskan fihi pada hari itu abadan seorang hamba minan nar daripada neraka min yaumi Arafah daripada hari Arafah. Wa innahu layanadnu thumma yubahi bihimul malaikah. Sesungguhnya pada hari itu layadnu, yadnu itu ditundukkan, dibanggakan. Summa yubahi bihimul malaikah, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut hamba-hamba ini pada hari Arafah. Gampangnya besok itu keutamaannya luar biasa. Di antaranya yang pertama, hari-hari di mana hadis ini sahih disebutkan dalam riwayat Muslim dengan nomor hadis 1348. Jadi besok itu usahakan disediakan waktunya untuk kita beribadah kepada Allah. Itu hari di mana Allah membebaskan hamba-hambanya daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada waktu-waktu tertentu di mana Allah membanggakan hamba-hambanya di hadapan para malaikatnya. Kapan itu? Di antaranya pada hari Arafah. Nah, tentu pertanyaannya, hamba seperti apa ini yang dimerdekakan? Hamba seperti apa yang dibangga-banggakan? Tapi yang perlu dicatat dalam hadis ini, besok itu keutamaannya besar. Jadi tolong sediakan dan sisihkan waktu buat beberapa amalan yang nanti akan disebutkan buat hari besok. Kita ini hajinya sudah ketinggalan. Jamaah yang di Arafah mereka khusyuk dengan ibadahnya. Nah, kita yang ada di sini lakukan sebisa yang kita lakukan. Kalau ada kewajiban-kewajiban yang lain terkait tentang pekerjaan, lakukan dengan kewajibannya kita. Tapi tetap sediakan waktu buat ibadah ini. Saya ada ketemu Pak jamaah di Balikpapan. Kemarin pengajian di Balikpapan baru. Pas pengajian ini, itu kita semua berhenti. Saya yang ngasih materi berhenti Pak, karena beliau cerita. Pas lagi ngasih materi. Saya itu sudah kerja, kata beliau, 24 tahun. Setiap hari Arafah saya cuti gitu ya. Kenapa saya cuti? Jadi kita tuh punya cuti dalam setahun berapa? Ya silahkan mau dipakai buat apa? Buat healing, buat jalan-jalan. Tapi kata beliau, saya 24 tahun kerja. Ini kalau beliau lihat ini, tahun kerja. Khusus hari Arafah saya pasti ambil cuti. Ngapain Pak? Baca Quran atau ibadah. Nah, ini yang kebetulan masih kerja. Kalau kebetulan ada waktu dan kesempatannya buat besok, poinnya yang kedua adalah karena keutamaannya besar, sisihkan waktunya. Habis subuh disediakan, di waktu duha kalau ada kosong disediakan, duhur disediakan, asar disediakan. Karena besok keutamaannya luar biasa. Baik. Apa amalan-amalan yang akan kita kerjakan besok? Yang pertama adalah hadis dalam riwayat Muslim dengan nomor hadis 1162. Mungkin ini sudah kita akan disampaikan beberapa waktu yang lalu. An Abi Qatadah radhiyallahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Siyamu yaumi Arafata, puasa pada hari Arafah. Ahtasibu ala Allah, aku berharap kepada Allah, kata Nabi, ayyukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Allah mengampuni dosaku 1 tahun yang sebelumnya dan 1 tahun yang sesudahnya. Jarang kita tuh ketemu redaksi hadis yang menyebutkan 1 tahun yang sebelumnya dan 1 tahun yang sesudahnya. Itu sependek yang membaca. Mungkin banyak lah kalau ada.
Tapi hadis ini spesifik menyebutkan besok kalau puasa harapan besarnya adalah setahun sebelumnya, setahun sesudahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa besar atau dosa kecil itu penjelasan Pak. Tapi hadisnya bilang Allah mengampuni dosa. Dah. Hadisnya bilang begitu Pak. Ayyukaffir, Allah mengampuni dosa. Dosa kecil atau dosa besar. Hadis menyebutkan Allah mengampuni dosa. 1 tahun yang sebelumnya dan 1 tahun yang sesudahnya. Hari ini puasakah para jamaah? Namanya hari ini puasa apa Pak? Puasa tarawih. Hadis tentang puasa tarawih itu bagus buat diamalkan. Tapi kedudukan hadisnya itu tidak terlalu kuat Pak. Tapi sekalipun puasa tidak salah juga. Kenapa? Karena hadis berpuasa di awal Dzulhijjah itu kuat. Tapi untuk yang besok, puasa besok itu nggak ada diskus Pak. Besok itu hadisnya kuat. Maka kalau tidak ada halangan, ada waktu dan kesempatan, besok usahakan puasa. Jadi amalan yang pertama mengisi pada hari Arafah adalah yang pertama banyak-banyak apa Pak? Banyak-banyak dan kuat-kuatkan niat besok puasa. Puasa apa? Puasa Arafah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, apa amalannya dikerjakan besok? Hadis dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Hadis ini disebutkan dengan nomor hadis 3558, 3585. Mohon maaf, balik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, besok amalannya yang pertama puasa. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Sampai yang menjelaskan saya Pak tentang hadis ini, beliau bilang jangan masuk hari Arafah kecuali kata beliau daftar doa kita tuh sudah ada. Daftar doa kita sudah ada. Kapan kita itu diminta? Yang kedua, yang kata beliau jangan masuk ke hari Arafah kecuali daftar doa kita sudah ada. Kita mau minta ini minta itu. Yang kedua kata beliau, tidak ada doa-doa yang saya minta kecuali dirasakan qabul dari doa-doa itu. Kebanyakannya adalah doa yang dipanjatkan pada saat hari Arafah. Jadi doa itu begini Bang, doa itu cepat qabul itu kadang faktornya kan ada 3. Ada tempatnya, ada waktunya, ada subjeknya. Subjek itu misalnya doanya orang tua kepada anak, itu kan doa yang tepat. Doa Nabi SAW kepada umatnya. Ada nanti doa itu cepat kabul karena faktor tempatnya. Di Masjidil Haram ada tempat-tempat ijabah. Nah besok itu kita kedapatan dengan waktu yang ijabah. Waktu yang diijabah. Bahkan salah satu doa Pak, salah satu dosa kalau orang itu wukuf di Arafah. Ada nggak orang melakukan dosa pada saat wukuf di Arafah? Orang lagi wukuf di Arafah, dosa. Kan nggak masuk akal ya. Orangnya lagi di tenda, di Arafah, lagi apa, kan susah Pak buat melakukan dosa besar. Tapi salah satu dosa besar yang dilakukan pada saat di Arafah adalah berprasangka bahwa doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Itu dosa Pak. Sebegitu dikabulkannya doa besok itu. Maka amalan yang kedua besok itu adalah banyak-banyak berdoa, terutama tentang kebaikan akhirat. Ya Allah minta ini, ya Allah minta itu. Biar kira-kira kalau di depan multazam itu doanya apa kira-kira Pak? Ada video kan, ya Allah bulus, ya Allah bulus, ya Allah bulus. Adakah yang bulus itu artinya apa Pak? Kalau bahasa kita itu ya Allah duit, ya Allah duit, ya Allah duit. Nah itu habis ini pian searching yang berdoa itu sugih lah sekarang Pak. Sugihnya sekarang. Ya Allah duit, ya Allah duit. Sampai kata yang di samping, kenapa yang diminta duit? Apa yang kita minta dikabulkan Pak. Itu ketepatan karena faktor tempatnya. Yang kasihan itu ada orang meralat doa Pak Raja Pak. Gimana meralat doa Pak? Ya Allah yang itu ya Allah. Setahun kemudian begitu dapat, ya Allah ganti yang lain. Itu susah itu Pak. Makanya mikir-mikir dulu kalau doa itu. Ya Allah, pokoknya saya sama orang itu ya Allah, jangan dipertemukan lagi ya Allah. Doanya di waktu yang ijabah, doanya di tempat yang ijabah.
sekalinya waktu doa itu dikabulkan, tidak bisa lagi ketemu sama orang itu. Ternyata di kemudian hari Pak, perlu dan ada hajat yang prosesnya untuk keberhasilannya harus melalui orang itu. Itu gimana ngeralat doanya berarti? Ya Allah, bisa digantikah yang kemarin itu ya Allah? Coba, makanya hati-hati doa itu. Nah, catatan saya begini Pak Raja, ini catatan saya. Memang hadisnya bilang sebaik-baik doa itu doa Arafah. Tapi catatan saya yang pertama satu, yang diminta itu kebaikan akhirat. Kalaupun tentang kebaikan dunia, sandingkan juga dengan kebaikan akhirat. Contoh, ya Allah berikan kami kesehatan. Sehat itu sandingannya Bapak. Sehat wal afiat. Ulama itu menyebutkan sehat itu Pak, kesehatan yang terkait untuk kehidupan dunianya. Afiat itu kesehatan untuk kehidupan ukhrawinya. Maksudnya Bapak, ketenangan batin, kenyamanan hati, khusyuk dalam ibadah, itu keafiatan para jemaah. Baik, jadi yang diminta itu dunia dan di akhirat. Yang kedua, walaupun doa itu dikabulkan dan itu sebaik-baik doa, kata Kiai Haji Mustafa Bisri dalam bukunya itu, kata beliau, bedakan antara berdoa dan memaksa Tuhan. Bedakan antara berdoa dan memaksa Tuhan. Adalah orang berdoa atau memaksa Tuhan? Ada Pak? Apa contoh doa memaksa Tuhan? Ya Allah, pokoknya, nah itu memaksa lah tuh. Pokoknya saya nggak mau tahu ya Allah. Pokoknya itu kan maksa sebenarnya. Pak harus ada adabnya. Doa itu makomnya, itu makom itnab para jemaah. Apa itu makom itnab? Allah tahu nggak dengan hajat-hajatnya kita Pak? Tahu nggak? Allah yang menciptakannya. Allah tahu nggak dengan keinginan kita? Allah tahu. Ada yang malas doa terus bilang, ya Allah kan udah tahu nih. Ya sama ya, itu juga lah ya Allah. Itu cocok nggak doa begitu para jemaah? Makanya makom doa itu adalah makom seseorang itu bertadarru, meminta, asyaddu ihtiyajan, sebegitu berhajatnya kepada Allah, sampai dirinci disebutin itu satu-satu. Ya Allah, saya perlunya ini. Bayangin besok itu hari Arafah. Khairul doa, sebaik-baik doa di hari Arafah. Berarti dari waktu azan subuh sampai ke azan maghrib Pak, kita mau minta apa aja, maka rincikan. Saya mau minta ini ya Allah, saya mau minta kehidupan akhirat ini ya Allah, berikan saya. Saya ingat Pak, waktu penjelasan hadis ini, kata beliau, yang belum menikah doa, kata beliau, jangan-jangan di hari itu waktu dulu Pak, waktu belajar, yang begini, mudah-mudahan jangan-jangan pengkabulan itu justru pada saat di hari Arafah itu. Jadi satu, doanya itu jangan memaksa. Yang kedua, beradab. Apa bentuk beradab? Dengan menunjukkan betapa berhajatnya kita dengan doa-doa itu. Yang ketiga, ketika kita berdoa, jangan meminta sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta. Apa contoh meminta sesuatu yang diharamkan? Saya ini dapat pertanyaan begini para jamaah. Orang ini, tapi ya orang ini tidak menikah. Orang ini tidak menikah. Di soal itu begitu Pak. Orang itu tidak menikah. Kenapa tidak menikah? Karena orang yang mau dia nikahi sudah menikah dengan orang lain. Nah pertanyaannya, boleh nggak dia berdoa? Boleh nggak Ustaz saya berdoa? Saya tunggu nanti kalau dia bercerai. Boleh nggak doa begitu aja? Haram Pak, itu mendoakan keluarga rumah tangga orang hancur itu aja. Nggak boleh doa itu. Baik, contoh doa lagi yang nggak boleh pada jamaah. Malam liburan, anak jalan keluar, mau kemana anak? Mau ke tempat pacar. Doakan lama, mudah-mudahan sukses, amin, mudah-mudahan lancar. Itu dosa lah para jemaah. Dosa itu mendoakan anak baik. Main judi dimulai dengan bismillah tapi menang, haram lah itu para jemaah. Haram itu Pak. Tapi menang Pak, alhamdulillah, tambah lagi dosanya itu para jemaah. Itu doa-doa yang ketiga, yang keempat terkait tentang doa. Kita ini Pak, kita ini bukan wali para jemaah. Bukan wali.
Jadi di pembelajarannya kitab Guru Bahit itu minta sesuatu yang sesuai dengan adat kebiasaan. Jangan meminta sesuatu yang di luar daripada kebiasaan. Tidak boleh orang itu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan nanti pada saat sholat isya makanan yang datang itu piringnya terbang. Itu nggak boleh. Itu di luar daripada makamnya. Yang terkait tentang doa-doanya. Doa itu minta diberikan taufik hidayah buat kebaikan. Intinya besok itu banyak-banyak berdoa. Yang kedua, banyak-banyak menyebut wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan nabi-nabi yang terdahulu adalah, berapa sudah amalannya Pak? Yang pertama puasa, yang kedua berdoa, yang ketiga, saya lupa Pak masalah doa. Pian masih ingat ini kah para jemaah? Kalau pian perhatikan di masjid kita ini orang berdoa itu tangannya ulun lihat beda-beda lah para jemaah. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang macam-macam. Yang ada riwayatnya itu kira-kira tangannya kayak apa para jemaah? Yang jelas Pak, dalam 70 periwayatan sahabat, yang pertama satu, tangan itu diangkat. Itu 70 sahabat yang meriwayatkan, tangan itu diangkat. Satu berdoa itu tangan itu diangkat. Waktunya sudah pas, tempatnya sudah pas, subjek yang mendoakan sudah pas. Tapi cara melakukan doanya pas atau tidak? 70 riwayat itu menyebutkan Pak, 70 sahabat meriwayatkan doa itu Pak mengangkat kedua tangan. Tangan itu diangkat. Jadi kalau ada orang berdoa, tangannya di atas lutut. Ini lutut nih. Amin, amin ya Allah, amin. Itu kira-kira ba'adab lah kira-kira. Itu terkait doanya. Nah, ulun ada, tapi ulun belum terlalu banyak baca anunya Pak. Secara lengkap belum. Yang kedua, diangkat Pak, dengan yang dihadapkan. Jadi kalau orang berdoa itu baik, itu terkait tentang berdoa. Selanjutnya, sebaik-baik yang diucapkan aku dan nabi-nabi sebelumku adalah, ini berarti amalan besok yang juga dibaca dalam hadis riwayat Tirmidzi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau diredaksi hadis ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yuhyi wa yumitnya enggak ada. Kalau yang kita baca di maghrib kan ada yuhyi wa yumit lah. Nanti kalau yang di hari setelah hari raya, hari apa nanti Pak? Hari Rabu, yang setelah sholat subuh yang 400 kali itu beda lagi redaksinya Pak. Jadi kalau yang besok redaksinya beda, kalau yang hari Rabu nanti di hari itu redaksinya beda lagi. Untuk yang besok menurut redaksi ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu, langsung wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? Nggak ada batasannya dalam riwayat hadis ini. Yang penting dibaca. Yang penting dibaca. Mudah-mudahan bisa diamalkan besok. Baik. Berapa sudah amalannya Pak? Pokoknya besok Pak amalan aja kita. Berdoa, baca yang tadi. Yang ketiga, hadis ini marfu pada Nabi SAW. Sekali lagi untuk yang amalan berikut ini hadisnya bukan hadis yang sahih, tapi ulun tiap tahun mengamalkan ini barangkali. Bukan hadis yang sahih. Hadisnya marfu ila Nabi SAW. Sebagian riwayat disebutkan disampaikan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sebagian riwayat menyebutkan dalam jalur Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sekali lagi hadisnya lemah, tapi karena ini fadhailul amal silahkan diamalkan. Hadisnya begini. Besok man qara'a, barang siapa yang membaca yauma arafata, pada hari Arafah, baca. Maka kalau itu dibaca, keutamaannya adalah u'tiya ma sa'al, apapun yang dia mau pasti dikabulkan. Jadi kalau pian ada hajat, ada apa, besok dibaca. Besok amalan ini dibaca. Ya Allah, mudah-mudahan bisa cepat naik haji. Ini ulun dapat amalan ini waktu itu
belajar hadis Riyadhus Shalihin. Jar guru ulun, kalau ini dibaca, ini tidak akan meninggal kecuali naik haji. Lalu coba cari redaksi hadisnya. Ternyata bahasa hadisnya itu, barang siapa yang membaca ini pada hari Arafah, apapun yang dia minta pasti akan dikabulkan. Kalau Pak Hajinya naik haji, ya dia naik haji. Lagi zaman sekarang, kita ini naik haji berapa lama pada jemaah? Samarinda ini berapa antrinya? Berapa tahun? 30. Masya Allah. Kami kemarin ada tamu profesor dari Brunei. Ulun tanya kan, berapa lama Pak Prof kalau di Brunei naik haji itu? 3 atau 4 tahun Pak Ulia. Jangan berpikiran hendak pindah negara lah di sana itu jumlah penduduknya tidak sebanyak kita, Pak. Karena jatah haji paling banyak itu kan Iran, Indonesia, Pak. Karena persentase penduduknya itu lebih banyak daripada yang lain. Kalau di Brunei kan sedikit, makanya 3-4 tahun itu sudah haji. Apa amalannya besok? Amalannya adalah man qara'a yauma arafata qul huwallahu ahad. Membaca dengan surah Al-Ikhlas. Itu di redaksinya singkat turun begitu. Keterangan di bawahnya adalah para ulama sebagian keterangan menyebutkan nanti kalau baca yang Al-Ikhlas itu tolong bismillahnya juga dibuat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad dibaca. Nah, untuk besok itu tolong baca Al-Ikhlasnya agak berbeda dengan yang lain. Untuk yang besok, Pak. Kenapa berbeda dengan yang lain? Dikhususkan waktunya sebentar untuk membaca surah Al-Ikhlas. Ada yang baca Al-Ikhlas 2-3 jam selesai. 1000. Berapa kali bacanya? 1000 kali pada jam. 1000. Kalau ada rezeki besok malam ini kah? Kalau ada toko buka, belikan tasbih yang itu apa? Tasbih yang apa? Digital. Besok kita sholat subuh di sini, kalau ada kajian, bagikan, Pak. Lihat ke tangan-tangan jamaah yang lain. Oh, kayaknya belum punya ini. Belikan 1, 2, 3, 4. Pian bacalah, ulun sudah kadang baca, paling kadang belikan tasbih barang. Oh, kalau bisa, Pak. Tetap harus baca ini. Harus baca. Dibelikan, sidin baca, kita dapat pahalanya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk besok usahakan sebisa mungkin. Untuk yang besok ini jangan sambil itu apa? Jangan sambil nyapu, jangan sambil jogging, jangan ada yang saya 3 jam selesai tidak terasa. Kok bisa tidak terasa? Sambil nonton film drama, sambil baca Bismillahirrahmanirrahim. Kayak apa itu? Jangan, untuk yang ini jangan, Pak. Untuk yang ini sediakan waktu khusus. Saya coba telaah ya, Pak. Konsep tokoh-tokoh Islam itu kenapa ya ada amalan yang 1000? Itu maksudnya pendapat dari para ulama itu apa? Ternyata menarik, Pak. Dan itu berbanding terbalik dengan yang kita amalkan. Coba jujurlah kita nilai. Kalau ada amalan itu jumlahnya banyak, 1000, 2000, fokus kita itu di awal atau di akhir saja. Fokus baca, mengantuk lah kira-kira baca Al-Ikhlas 1000 kali itu saja. Tegugur tasbih nah. Begitu bangun, tadi kan bacanya habis subuh, begitu bangun jam 9 sudah. Berapa tadi lah? 1000 bang kayaknya sudah selesai bang. Loncat sudah anunya tuh. Nah, ini menarik lah. Ulun coba baca itu 1000 tuh apa lah pendapat para ulama terkait itu. Apa yang mau disampaikan? Memang hadisnya marfu tadi, tapi kenapa ada yang begitu? Nah, kalau kita itu biasanya ada amalan baca 1000. Khusyuknya itu di awal atau di tengah atau di akhir kah biasanya? Di mana, Pak? Di awal. Makin ke ujung, makin kada jelas pada jamaah. Mikirkan ini, mikirkan itu. Nah, justru yang ulun baca, Imam Ghazali disebut dengan tasfiyatul qulub ya, Pak. Jadi suluk hamba itu, riyadhahnya hamba itu dimulai dari yang banyak godaan, semakin mengerucut ke ujung itu semakin fokus. Harusnya begitu kata. Nah, termasuk tuh di amalan. Jadi
Itu ujiannya ternyata. Di awal itu kita mungkin masih kepikiran ini, masih kepikiran itu apa. Tapi kenapa diperbanyak supaya suluk riyadhah perjalanannya itu Pak, bisa semakin mengerucutkan. Makanya sebenarnya yang diminta banyak seperti itu, semakin ke ujung dilatih, semakin fokus, semakin fokus, semakin fokus. Itu yang diinginkan sebenarnya. Makanya dulu tadi untuk yang ini Pak, besok itu diusahakan difokuskan buat baca kalau waktunya ada. Mungkin tidak sekaligus lah. Habis sholat subuh baca berapa kira-kira Pak? 400. Habis sholat duha 200. Habis sholat duhur 200. Yang penting Pak mindful, khusyuk itu. Ini konsepnya malah besok baca Al-Ikhlas. Pian kalau agak susah memahami apa yang disampaikan ini aja. Pian ketika baca surah Al-Ikhlas itu, tolong pian ingat 4 hal. Pian harus ingat waktu ini pian sedang membaca surah Al-Ikhlas. Di tempat ini pian membaca surah Al-Ikhlas. Jasad sedang membaca surah Al-Ikhlas. Hati dan pikiran sedang membaca surah Al-Ikhlas. Semua itu. Ada yang kita itu tempatnya di sini, tapi pikirannya tuh kemana? Coba pian, coba besok coba aja. Kita itu tempatnya mungkin di atas sejadah, tapi baca Al-Ikhlas kita tuh ada di mana Pak? Ya kadang-kadang di Mekah, kadang-kadang di Madinah, kadang-kadang di pasar, kadang-kadang di mana, kadang-kadang di Big Mall juga. Nah untuk yang besok pian ingat 4 aja. Waktuku ini sedang membaca surah Al-Ikhlas. Tempatku ini, di tempat ini aku baca surah Al-Ikhlas. Badanku ini sedang membaca surah Al-Ikhlas. Hati dan pikiranku sedang membaca surah Al-Ikhlas. Belok dikit balik, belok dikit balik. Di situ nanti pian tahu Pak, apa rahasianya kenapa disuruh baca surah Al-Ikhlas itu sampai 1000 kali. Baca sampai 1000 kali. Baik, jadi besok amalannya baca apa Pak? Membaca dengan surah Al-Ikhlas. Berapa kali bacanya? 1000. Mudah-mudahan bisalah seberatan. Oke. Baik. Yang berapa sudah nih amalannya? Baik. Ada yang pernah mendengar anulah para jemaah. Al-Imam Ibnu Khaldun. Ada yang pernah dengar gak Pak? Ada kawan ulun ngarannya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu Pak, itu seorang imam, orang alim beliau itu. Beliau itu hidup di zaman di mana Islam itu diserang oleh tentara Mongol. Yang tahu aja Pak, kalau tentara Mongol itu menyerang, orangnya habis, tempatnya habis, sungai Irak itu Pak, sungai Eufrat itu berubah warnanya. Bukan warna merah Pak, warna hitam. Bukan karena banyaknya orang yang mati, tapi terlalu banyaknya buku yang dimasukkan ke sungai, hancur. Nah, tapi Ibnu Khaldun sebagai seorang ulama yang ada di situ, yang datang itu siapa Pak? Timur Leng. Ulun coba baca lah. Jadi Genghis Khan itu, yang Mongol itu kan keturunannya adalah yang Muslim Pak, ada. Nah termasuk yang menyerang waktu itu kan di zamannya Ibnu Khaldun itu Timur Leng Pak. Ulun coba baca lah, Timur Leng ini agamanya apa? Ternyata Muslim. Jadi yang satu itu begini, bagaimana ketika dia menghancurkan, datang menghancurkan, tapi ketika kemudian dengan Ibnu Khaldun itu bisa sama. Teorinya disebut dengan teori ashabiyah. Menarik Pak. Apa yang dirasakan ditarik di sini. Apa yang mau sampaikan di sini adalah ada muara Pak, besok itu tuh ada muara, ada pusaran kuat. Semuanya itu terkumpul di Arafah di sana. Nah, apa yang ada di sana itu ditarik Pak, agar penerimaannya itu bisa sama. Bayangin semuanya itu dibunuh oleh Timur Leng, tapi Ibnu Khaldun Pak enggak, karena penerimaannya sama. Apa yang ada di Arafah itu para jemaah, dari semua kebaikannya, apa yang dilakukan, keberkahan dan semuanya, mudah-mudahan Pak bisa ditebarkan juga di tempat lain. Caranya apa? Apa yang dirasakan di sana, rasakan juga itu di sini. Sebagian apa yang dilakukan di sana, lakukan itu di sini. Nah, apa yang mau ulun sampaikan? Bagian yang berikutnya adalah Arafah itu puncaknya nanti kan setelah sholat duhur.
Yang lebih lagi itu kapan Pak? Menjelang dengan azan maghrib. Pian yang pernah haji, pada saat setelah sholat asar menjelang azan maghrib, itu kan makin behimat lagi Pak, makin luar biasa lagi. Itu kalau sudah sholat asar Pak, ada yang berdiri di sana, berdiri di sana, anu di sana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah makanya besok kalau bisa ada waktu dan kesempatan menjelang puncak di bagian akhir itu, walaupun waktu kita berbeda secara jam, tapi pada dasarnya harinya sama. Mudah-mudahan yang diturunkan di sana diturunkan juga ke banyak tempat-tempat yang lain keberkahannya. Mereka kumpul sama-sama, berzikir sama-sama, berdoa dengan caranya masing-masing. Maka besok mudah-mudahan bisa kumpul juga para jemaah. Bisa kumpul juga. Jadi waktu ulun kuliah itu Pak, waktu kuliah prakteknya itu begini. Satu distrik itu Pak, bayangkan biar kumpul semuanya. Habis sholat asar, mahasiswa, santri, penduduk sebagian besar itu semuanya pergi ke satu tanah lapang, kumpul semuanya. Setelah sholat asar, nanti habis itu Pak, sebagaimana di sana kumpul, di sini juga kumpul. Di sana ada khutbah Arafah, di sini kumpul ngapain Pak? Saling memberikan nasihat. Habib Salim Syadiri beri nasihat, Habib Umar bin Hafid berikan nasihat, Habib Abdullah bin Syihab berikan nasihat. Sampai kapan? Sampai menjelang buka puasa. Buka puasanya sama-sama. Jadi mereka kumpul di sana dalam kebaikan. Kita Pak kumpul juga di dalam kebaikan. Maka kalau memang besok ada waktu dan ada rezekinya, besok menjelang buka puasa, mudah-mudahan bisa kumpul di sini. Ulun kayaknya kebalik papan Bang. Bisa menjelang buka puasa, mungkin baca tahlil kan. Biasanya kita kan kalau apa itu bulan Ramadan kan ada tahlilan. Nah kumpullah di sini buka puasa sama-sama. Siapa tahu nanti Ustadz Ilham memberikan nasihat atau siapa yang memberikan nasihat nanti sama-sama doa sama-sama. Mudah-mudahan keberkahan yang diturunkan di sana bisa juga diturunkan tempat kita. Kalau memang tidak ada makanan yang disediakan, pian yang bawa. Ada yang bawa bakwan, ada yang bawa. Pian tahu lah, waktu kami kumpul itu hampir ulun 6 tahun lah di situ. 6 tahun itu selama ulun tinggal di sana Pak. Tiap tahun pasti begitu. Buka puasanya pakai apa para jamaah? Buka puasanya, kalau pian ada yang pakai bakwan pakai apa? Ini buka puasanya Pak, pakai kurma aja. Minumannya, pian tahu gelas seng itulah padanya. Gelas seng itu Pak, satu gelas itu diminum bergantian lah berapa orang. Wah, ada tahu lagi liur siapa itu sudah itu. Minum semua sudah itu. Masya Allah, alhamdulillah. Nah itu diantara amalan-amalan. Baik, ini yang akan kita kerjakan besok. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Ulun simpulkan secara singkat untuk yang besok. Yang pertama Bapak, puasa. Yang kedua, ngapain Mbak? Doa. Yang ketiga, la ilaha illallah sampai habis. Kemudian yang keempat, membaca dengan surah Al-Ikhlas. Baik, ada lagi. Nah ini kalau ini hadisnya kan ada. Cuma ini pendapat para ulama. Ulun sebelum ke kuliah itu Pak, sempat mondok di Mojokerto lah, sebentar lah. Pak Kiainya, beliau itu anak murid dari Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Makki. Baik. Kalau hajinya berapa kali jangan ditanya. Namanya memang murid di sana. Waktu itu ada santri yang tanya, apa amalannya supaya bisa sering naik haji? Di antara yang mengisi materi di masjid kita ini adalah yang naik haji sudah 27 kali orangnya. Tahulah pian siapa? Adakah Pak? Ada di sini yang beri materi selain maksudnya lain ulun, tapi ada kok. Nah waktu itu kan ditanya pada beliau, Pak Kiai apa nih amalannya? Nah amalannya kata beliau banyak-banyak baca surah ini, terutama nanti besok. Jadi besok itu dibaca. Apa yang dibaca? Membaca dengan surah Al-Hajj. Surah apa Pak? Surah juz 18 saja. Surah Al-Hajj. Jangan surah Al-Hajj aja lah. Surah Al-Hajj sampai selesai, panjang itu. Nah nanti ketika sampai di ayat wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan
wa ada kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Sampai di ayat itu diulang, wa adzin fin nasi bil haji atau kalibaran. Diulangnya berapa kali? Diulangnya sesuai dengan umurnya pian. Jadi kalau umurnya 20 tahun, ulang 20. Jadi kalau umurnya 84, paksa diulang 84. Jadi profesor yang semalam datang itu Pak, kada ulun bawa ke sini lah, ulun bawa ke Islamic Student semalam itu profesor ulun itu Pak, yang datang itu umur sidin itu 84 tahun, yang suami profesor 84, yang bini profesor 82, masih sihat. Orang Malaysia masih sihat Pak, insyaallah. Ulun kaget, ini mungkin ulun beliung sedikit lah. Pas masuk masjid itu, ulun bingung, mungkin karena faktor tuha kali lah. Sidin itu pakai tongkat, tongkatnya dibalik Pak. Jadi kepala tongkat itu di bawah, kakinya itu dipegang Sidin di atas. Wah, jalan tuha nih, kada lagi bisa membedakan mana bagian tongkat atas, mana bagian tongkat bawah. Anu Prof, tongkatnya kebalik. Oh enggak, sengaja ternyata. Hanya ulun paham Pak, tidak mau mengotori masjid sampai bagian tongkat itu di bawahnya ditaruh di bawah. Jadi pas lewat di samping ini Pak, ada kalau sedotan itu nih, yang sampahnya Pak, berhenti beliau ambil. Jalannya beda memang ini. Nah itu umur panjang lah para jamaah. Jadi kalau umurnya panjang maka diulang sampai 84. Kalau umur pian berapa Pak? 20 lah, 23 atau berapa misalnya itu kan diulang berarti 23. Nah berarti seumur itu yang kemudian diulang. Ya mudah-mudahan diberikan nikmat bisa cepat naik haji. Kapan dibacanya? Besok juga dibaca. Nah itu disediakan waktu. Bisa kan sudah. Baik, singkat para jamaah, untuk habis maghrib besok, habis maghrib, salah satu kesunahan malam hari raya adalah menghidupkan malam itu dengan beribadah. Maka kalau mau jalan-jalan silahkan, tapi jangan lupa hidupkan malam itu dengan beribadah. Paling kurang isya'nya berjamaah, paling kurang dengan subuhnya juga berjamaah. Yang bagus lagi isi malam itu dengan ibadah. Habis maghrib itu nanti dulu berjalan, takbiran, baca yasin kah, baca tahlil kah atau apa, pokoknya serah biar. Yang penting isi malam itu dengan beribadah. Tahajud di malam itu jangan juga ditinggalkan, khusus di malam hari raya. Yang lain dia juga sebenarnya. Baik, itu di malam hari rayanya. Ibu-ibu kalau malam hari raya tuh memasak kah? La haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan ada ibu-ibu yang memasak karena setelah sholat id akan ada undangan makanan di rumah. Jadi memasak itu sampai jam 3:30 subuh, mantap itu, pahalanya besar. Habis memasak guring, bangunnya jam berapa tadi? Bangunnya tuh bukan mendengar assalatu wassalamu alaikum, bukan. Bangunnya tuh mendengar, oh jadikah acaranya? Sudah sudah sholat subuh, sudah sholat id, orang datang. Jadi malam itu kalau mau begadang dibagilah waktunya. Setelah sholat subuh, ini bukan disebutkan dalam kitab Kanzun Najah, istighfarnya 100 kali, subhanallah wa bihamdih 300 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun la yamut biadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir 400 kali. Wah banyaknya aja, gak apa-apa. Jadi orang bertakbiran ada waktu jeda kosong biar baca itu. Istighfar itu sebentar, subhanallah bihamdi itu sebentar, yang panjang itu la syarikalah. Jadi ada waktu beliau. Berikutnya, karena ini Idul Adha, setelah sholat subuh dan menjelang sholat id itu jangan makan, sunnahnya, mustahabnya. Berarti langsung ke masjid. Ketika berangkat, karena ini sholat id, usahakan bajunya warnanya putih. Berangkat di jalan dan pulang di jalan yang berbeda. Jadi pian pulangnya lewat sana, berangkatnya lewat sana, keliling berapa kilo terserah pian aja itu.
Yang penting supaya ketemu orang berbeda, bersilaturahim dengan orang berbeda, berbagi dengan orang berbeda, memberikan salam dengan orang yang juga berbeda. Baik, ini jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bisa menjadi pengingat buat kita semua terkait tentang amalan-amalan yang akan kita kerjakan di beberapa hari mendatang. Kalau ada yang mau sampaikan salah atau orang utama, tinggalkan, ikuti pendapat yang lebih baik. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.